أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات وبكرمه تنال الغايات والمقاصد والبركات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا اللهم أكرمنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ibu para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sehingga alhamdulillah di waktu yang baik ini setelah salat subuh dan menjelang waktu syuruk kita mengisi dengan hal-hal yang baik, yaitu adalah majlis ilmu, yang mana kata Nabi SAW bahwa majalisul ilmi, majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat haffat alaihimul malaikah, dan juga mengaminkan doa-doa yang terucap dari kita. Maka kita selalu berdoa yang baik-baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, dan negeri kita agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa. Kita masih diringankan langkah kita untuk menuju tempat yang dicintainya, karena kata Nabi SAW, ahabbul biladi indallahi masajiduha, sesungguhnya tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini yaitu adalah masjid-masjidnya. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah ketika dimudahkan langkah kita menuju tempat yang dicintainya.
Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melangkah ke masjid, maka langkah yang pertama dari kakinya itu adalah sebagai pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan langkah berikutnya adalah sebagai penggugur daripada dosa-dosanya. Maka dua kebaikan yang senantiasa menemani kita, yaitu adalah diberikan kebaikan, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keburukan-keburukan serta dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu yang sangat kita butuhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita mendapatkan rahmatnya, bagaimana kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Makanya dalam doa kita meminta ridho Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami meminta ridhomu, memohon ridhomu dan juga surga. Maka ridho Allah kita peroleh, lalu kemudian Allah memberikan segala apa yang kita inginkan. Maka salah satu cara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dengan kita memenuhi perintahnya, dengan kita memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dan kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dalam fikih muamalah atau transaksi-transaksi yang berkaitan dalam kehidupan kita. Berikutnya kita membahas yaitu adalah al-waqfu wa tatbiqatuhu al-mu'asirah, yaitu akad wakaf dan juga prakteknya dalam kehidupan kita masa kini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau dilihat dari segi fikih muamalah, maka di antara pembagian transaksi atau akad yang kita lakukan itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan aqdun muawadat. Akad muawadat ini artinya adalah transaksi yang kita lakukan, di situ ada pertimbangan material, yaitu kita berharap memberi dan mendapat. Ada yang kita beri, ada yang kita dapat. Ini namanya muawadah. Jadi ada di situ untung ruginya. Ada untung rugi yang bersifat material, bersifat harta, bahwa kita membayar apa yang kita dapat. Ini jual beli, sewa menyewa. Ini akad-akad yang sifatnya komersil istilahnya. Profit orientasinya adalah keuntungan. Ya, walaupun dalam jual beli selain daripada keuntungan, tentu juga berharap ada nilai-nilai ibadah.
Karena dalam jual beli memang ya mencari keuntungan, tapi muamalah itu bisa jadi bernilai ibadah kalau kita melakukannya dengan cara yang baik, melakukan jual beli dengan niat memenuhi hajat kita, kebutuhan kita, tidak melakukan penipuan, tidak melakukan pemalsuan, kebohongan, maka di situ walaupun orientasinya adalah keuntungan, tetapi tetap mendapatkan pahala. Jadi tidak serta-merta urusan ini urusan dunia, urusan harta, urusan materi, tidak ada kaitannya dengan akhirat, maka di situ tidak ada pahala. Ini tidak betul. Kita sebagai umat Islam ar-rabtu baina umuril muamalat, jadi mengaitkan antara perkara muamalah wa bainal aqidah, dan juga terkait dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dilepas perkara muamalah, perkara politik, perkara urusan keluarga, urusan masyarakat, kepemimpinan, semuanya tidak bisa dilepas dari nilai-nilai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkait dia. Jadi tidak ada istilahnya urusan itu tidak berkaitan dengan akhirat. Bagi kita seorang muslim bahwa seluruh urusan kita berkaitan dengan akhirat. Karena pada hakikatnya seluruh rangkaian perjalanan hidup kita di dunia ini adalah sebagai upaya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu pada hakikatnya adalah kita mempersiapkan segala hal yang kita butuhkan di akhirat. Maka harus kita selalu mengaitkan antara muamalah aktivitas kita di dunia dengan urusan kita di akhirat. Kenapa? Karena jelas dalil-dalilnya sudah jelas di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, kebaikan itu tidak dikaitkan dengan kebaikan hablum minallah saja, tetapi kebaikan yang bersifat umum. Kebaikan apa saja, yaitu bersedekah walaupun sedikit, membantu, jujur dalam muamalah, itu semua adalah kebaikan. Begitu juga dengan keburukan, maka semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi sekecil apapun perbuatan kita di atas muka bumi ini pasti akan kita pertanggungjawabkan. Ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Jadi setiap ucapan yang keluar maka itu telah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi kita selalu diawasi. Jadi ar-rabtu bainal muamalati wal aqidah, mengaitkan antara urusan muamalah dengan akidah itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Sehingga bagaimana muamalahnya itu akan selalu bernilai ibadah, dan dalam muamalahnya itu dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam muamalah ketika kita salat, kita tidak berani melakukan hal-hal yang bisa merusak salat kita. Dalam salat kita tidak boleh berbicara, maka kita tidak mau berbicara di dalam salat. Kenapa? Karena kalau kita berbicara satu ucapan saja, kata para ulama, maka salat kita menjadi batal. Dan itu tidak sah. Begitu juga kita tidak boleh berjalan, salat sambil berjalan, batal salat kita. Bahkan perkara yang makruh juga sebaiknya tidak dilakukan.
Ya, seperti tidak menoleh ke kanan, ke kiri. Nah, itu makruh dalam sholat. Kita tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah ibadah yang merupakan interaksi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang mata saja terkadang kita menjaga di dalam salat. Kita tidak melihat kemana-mana di dalam salat. Kita dianjurkan bagaimana penglihatan kita dalam salat adalah sesuatu yang mengantarkan kita kepada kekhusyukan. Bagaimana ketika salat mata kita tidak memandang kemana-mana. Yang disunnahkan dipandang ketika salat adalah tempat sujud. Karena itulah yang menguatkan hati kita untuk tetap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka ya Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan muamalah kita tidak bisa dilepaskan dari urusan keyakinan kepada Allah. Maka andaikanlah nilai-nilai salat yang kita merasa diawasi oleh Allah, merasa takut kepada Allah, itu kita bawa dalam urusan muamalah kita, dalam urusan transaksi jual beli, urusan transaksi hutang piutang, urusan transaksi mengurusi berbagai macam perkara muamalah berkaitan dengan harta, berkaitan dengan materi, maka tentu insya-Allah sebagai orang beriman tentu kita selamat karena kita merasa takut kepada Allah terhadap setiap apa yang kita lakukan. Nah, dalam transaksi ini apalagi ini rentan terkait dengan mengambil hak orang, menzalimi orang. Dan itu semua adalah dosa-dosa yang sangat mengerikan. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Bahwa kezaliman sekecil apapun nanti pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Bahkan tidak hanya berkaitan dengan balasan, tetapi juga berkaitan dengan penyelesaian, di mana orang yang suka menzalimi maka nanti pahalanya diambil oleh orang-orang yang dizaliminya, sehingga bisa menjadi bangkrut di akhirat. Begitu juga dalam banyak hal Nabi SAW mengingatkan kepada kita terkait dengan bahaya mengambil hak orang dalam urusan muamalah, sehingga ketika kita kaitkan antara muamalah dengan keyakinan kepada Allah, maka disitulah lahir istilahnya muraqabah. Muraqabah ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dalam salat bisa muraqabah. Dalam salat itu kita bisa muraqabah, merasa dilihat oleh Allah, merasa berinteraksi dengan Allah. Nah, sebenarnya juga dalam muamalah kita itu juga dimuraqabah oleh Allah. Itu juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khabirum bima ta'malun. Allah itu Maha mengetahui. Dalam ucapan kita dicatat oleh malaikat, bukan hanya dalam ucapan, dalam perbuatan. Jadi pengawasan Allah kepada kita, Allah mengawasi langsung, Allah melihat langsung, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Selain daripada itu, Allah tugaskan pula malaikat untuk mencatat. Nah, semestinya kadang kita dalam pekerjaan merasa takut untuk melalaikan amanah karena kita merasa diawasi, ada pengawasnya. Padahal itu kan terbatas dia, hanya bisa mengawasi apa yang dia tengok, apa yang dia lihat. Itu sudah membuat kita merasa harus menghindari hal-hal yang tidak baik. Nah, bagaimana dengan
pengawasan Allah kepada kita. Yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik, pengawasannya tidak hanya berkaitan dengan perkataan, tidak hanya berkaitan dengan perbuatan, tetapi bahkan berkaitan dengan hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang terbesit dalam hati kita. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Allah Maha tahu. Maka oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin selalu mengaitkan urusan muamalahnya dengan keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya setiap langkah-langkah kita di dunia ini adalah sebagai penentu terhadap akhirat kita. Dia menentukan. Jadi kita jangan lalai, jangan mengira bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini bisa kita selamat ketika itu adalah keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan masalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam muamalah itu ada aturan. Tidak hanya berkaitan dengan hati. Kenapa? Karena ada aturannya. Maka dalam jual beli harus ada keridhoan. Ada saling meridhoi satu sama lain. Ya betul, ini masalah hati. Ridho ini masalah hati. Dalam jual beli harus saling ridho. Tidak boleh ada terpaksa dalam jual beli. Antakuna tijaratan antaradim minkum. Bahwa dalam jual beli ini harus saling meridhoi. Nah, tapi apakah meridhoi saja cukup? Tidak. Karena ternyata ada aturan yang bersifat zahir bahwa tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang najis. Nah, maka kalau bendanya najis, tapi kami saling ridho. Padahal yang diperjualbelikan misalnya bangkai. Itu tidak boleh. Walaupun saling ridho. Jadi dalam muamalah ini tidak hanya saya ridho kepada Allah, tapi salah dalam pandangan syariat. Maka kita terhukum oleh dua aspek. Pertama adalah aspek saling meridhoi dalam muamalah. Yang kedua, apakah itu betul secara syariat. Jadi tidak hanya kami saling meridhoi. Saling meridhoi tapi riba, itu tidak bisa. Kami kan saling ridho. Ya tidak apa-apa. Kan ada kebaikan antara kami. Tidak bisa kalau itu dilarang oleh syariat. Makanya selain daripada keridhaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, juga harus ada aturan hablum minan nas. Jadi artinya apa? Aturan hablum minan nas ini agar orang tidak semena-mena. Tidak semena-mena melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan kita tahu dalam syariat bahwa apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan untuk kebaikan kita. Karena ketika dilarang pasti di situ ada mudaratnya. Nah, jadi itu yang pertama, bahwa akad itu ada yang sifatnya memberi dan menerima. Ada lagi akad itu namanya tabarru. Jadi tabarru. Tabarru ini artinya dia tidak punya orientasi terkait dengan keuntungan yang bersifat duniawi. Tapi keuntungannya lebih kepada ukhrawi. Seperti apa? Sedekah misalnya. Sedekah, zakat. Maka termasuklah di dalamnya adalah hibah. Termasuklah di dalamnya adalah zakat. Termasuk di dalamnya adalah wakaf. Maka wakaf itu masuk sebagai kategori akad tabarru namanya. Jadi apa yang diharapkan dari wakaf ini? Orang berwakaf itu biasanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ tidak ada timbal baliknya. Tidak ada tidak ada keuntungan yang bersifat material, bersifat dunia. Tapi keuntungannya adalah pahala. As-sawabu min indillah. Dia betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang dikasih juga. Apa yang dikasih? Ya sertifikat. Itu tidak apa-apa.
sertifikat. Sebagai apa? Sebagai apresiasi. Ada yang mewakafkan tanah sekian dapat sertifikat. Atau misalnya dapat souvenir misalnya. Itu ya sah-sah saja, biasa-biasa saja. Itu sebagai bentuk membalas kebaikan orang. Ketika kata Nabi SAW, man ahsana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Jadi kita pun diperintahkan, siapa yang berbuat baik, walaupun orang itu tidak berharap apa-apa. Misalnya dia sedekah, dia kan tidak berharap apa-apa, sedekah. Tapi kita tetap berbuat baik, membalasnya. Paling tidak membalasnya apa? Dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan terima kasih. Itu bagian daripada membalas kebaikan orang. Minimal kita ucapkan terima kasih. Jangan pula ini kan harta milik Allah. Ini bukan kamu yang bersedekah, ini bukan kamu yang itu tidak boleh. Karena Allah memberikan kebaikan itu melalui tangan orang. Jadi kita mendapatkan kebaikan melalui tangan orang, maka di antara bentuk kewajiban kita adalah berterima kasih kepada orang yang telah menjadi wasilah kebaikan. Nabi SAW mengatakan, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Jadi ada orang berbuat baik kepada kita, membantu kita, saya tidak perlu terima kasih kepada dia. Kenapa? Yang membantu kan bukan dia, yang bantu itu Allah. Itu tidak boleh. Karena kebaikan itu melalui tangan orang. Dan Nabi sudah mengatakan kepada kita, man ahsana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah. Setidaknya dengan ucapan terima kasih, dengan doa. Makanya ketika ada orang bersedekah, kita doakan, ajarakallahu fima a'tait wa baraka fima abqait. Semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang kamu berikan dan Allah berkahi terhadap apa yang kamu sisakan. Ini sebagai anjuran bahwa bagaimana kita memperlakukan orang yang sudah berbuat baik. Nah, maka kalau orang berwakaf dapat sertifikat, misalnya dapat souvenir, ya itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Dapat doa-doa misalnya. Nah, kenapa? Karena memang al-waqfu itu adalah kebaikan. Orang yang berwakaf ini adalah menyerahkan. Jadi menyerahkan hartanya untuk ditahan. Ditahan agar manfaatnya itu bisa diambil oleh kaum muslimin secara umum. Artinya kemaslahatan umat Islam. Maka di situ disebutkan bahwa yang disebut dengan al-waqfu itu adalah habsul asli wa tasbilu al-manfaati. Jadi wakaf itu adalah habsul asli, menahan aslinya. Asli di sini menahan aslinya apa? Ya kalau aset misalnya tanah berarti menahan tanah. Maksudnya menahan di sini berarti tanah yang sudah diwakafkan itu tidak bisa lagi dijual. Karena sudah diwakafkan, ditahan. Ditahan untuk apa? Untuk menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kepemilikan yang punya itu sudah tertahan. Kalau tadi dia belum wakafkan kan milik dia nih. Tidak ada yang menahan untuk dia membeli, menjualnya. Tidak ada yang menahan dia untuk menghibahkan. Tidak ada yang menahan dia untuk ketika dia meninggal harta itu menjadi warisan. Tapi ketika sudah diwakafkan maka dia tertahanlah aset itu. Milik tadi tertahan, maka dia tertahan tidak boleh melakukan jual beli. Dia tertahan tidak boleh menghibahkan. Dia tertahan tidak boleh lagi mewariskan. Jadi itu wakaf. Makanya Bapak Ibu kalau kita mau berwakaf
juga harus mempertimbangkan matang-matang. Jadi misalnya dari aspek apa? Aspek kemaslahatan, bahwa yang kita wakafkan ini membawa maslahat. Maslahat di situ banyak yang perlu diperhatikan. Aspek maslahat yaitu maslahat berkaitan dengan kita sebagai pewakaf. Kita sebagai pewakaf tentu kita memikirkan maslahat. Nah, biasanya tentu orang yang berwakaf itu kan maslahatnya paling tidak dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Begitu juga aspek penerima, pengelola. Aspek pengelola, dia bisa mengelola dengan baik. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Makanya sekarang ini misalnya ada sertifikasi nazir wakaf, sertifikasi orang-orang yang mengelola wakaf. Tujuannya untuk apa? Agar bisa mengelola wakaf. Kenapa? Karena wakaf ini tadi kan aset umat tuh, milik Allah Subhanahu wa taala yang dikelola. Kita manusia hanya mewakili. Jadi nazir ini siapa? Mereka yang mengelola wakaf tadi. Nah, maka di sini nazir itu harus punya kapasitas kemampuan untuk mengelola wakaf itu. Agar apa? Agar bisa dikelola dengan cara yang baik, dikelola dengan profesional, dikelola sesuai dengan syariat. Jadi tidak boleh ada bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi habsul asli? Jadi si pemilik tadi sudah melepaskan kepemilikannya. Maka istilahnya wakaf itu kan la yuhabu wala yurath wala yuba'. Jadi wakaf itu tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diperjualbelikan. Walaupun nanti ketika kita bahas pendapat-pendapat ulama, itu ada namanya wakfun muaqqad, ada namanya wakaf yang temporer, wakaf muaqqad. Ada dalam pandangan sebagian ulama boleh berwakaf sementara. Berarti kalau di situ misalnya dia punya rumah, dia wakafkan sementara. Misalnya ini rumah karena dia mungkin ya alhamdulillah diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa punya 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah, misalnya begitu. Punya rumah, bukan orang rumahnya yang 4, tapi rumah. Rumah 2, 3, 4, 5, karena rezeki yang berlimpah, maka dia bisa menabung. Nabung tidak hanya dalam bentuk materi, dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk aset misalnya. Dia punya rumah 1, 2, 3, dan yang kedua misalnya rumah 3 tidak terpakai misalnya. Hanya kosong saja misalnya. Ini kan mubazir. Daripada mubazir tidak ada yang memanfaatkan, maka dia wakafkan sementara. Wakafkan sementara. Karena dia masih mikir nanti ada anak juga untuk biaya kuliah anak. Maka dia juga kalau mau diwakafkan selamanya dia mikir nanti biaya kuliah anaknya seperti apa. Bisa jadi nanti butuh. Nah, maka dia bisa mewakafkan sementara selama kosong. Misalnya kosong 2 tahun, ya udah diwakafkan 2 tahun itu. Untuk apa? Siapa tahu di lingkungan itu orang butuh tempat mengaji misalnya. Anak-anak butuh tempat mengaji, ada gurunya. Kadang di suatu tempat ada guru, tempatnya tidak ada. Ada lagi di suatu tempat gurunya ada, muridnya ada, gurunya tempatnya ada, gurunya pula tidak ada. Ada pula di suatu tempat gurunya ada, tempatnya ada, muridnya tidak ada. Ada lagi muridnya ada, guru tidak ada, tempat tidak ada. Jadi selalu kita dalam hidup ini tidak selamanya kita menemukan yang ideal. Dan semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadapi dengan cara yang baik. Nah, jadi ya siapa tahu suatu tempat itu ada murid, ada guru, tapi kadang tempat terbatas. Sementara di situ misalnya ada rumah yang kosong, tidak dipakai, maka ya wakafkanlah. Tidak mesti wakaf selamanya, tapi bisa 2 tahun, 3 tahun. Itu disebut dengan wakfun muaqqad. Dipakai 2 tahun, 3 tahun untuk kegiatan mengaji, dan itu pahalanya mengalir. Karena wakaf ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi
memberikan memberikan pahala yang sangat istimewa. Makanya dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak menerima pahala yang besar sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka di sini menginfakkan sebagian daripada apa yang kita cintai itu diantaranya adalah dalam bentuk wakaf. Makanya ketika ayat ini turun, seorang sahabat datang menyerahkan sebagian harta yang dia cintai. Nah, jadi wakaf itu ya ketika sudah diserahkan, maka selama wakaf itu ada atau dalam akad wakaf ini misalnya, ya kalau selamanya wakafnya itu tidak temporer berarti kan selamanya, maka aset itu sudah pindah ke pemilikan. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Nah, tapi kalau wakafnya misalnya muakkad, terbatas ya sampai waktu itu aja. Dia wakaf 2 tahun, 2 tahun ya balik lagi ke dia. Nah, itu boleh juga menurut sebagian ulama. Wa tasbilu al-manfa'ah. Nah, tasbilul manfa'ah ya yang diambil apanya berarti manfaatnya. Nah, tadi kalau rumah manfaatnya apa? Itu ditinggali. Jadi kalau rumah manfaatnya ada, yaitu manfaat untuk ditinggali. Tinggallah situ orang-orang misalnya bisa jadi anak kuliah yang lemah secara ekonomi, tinggal di situ, tidak menyewa dia. Itu selama dia belajar, maka yang berwakaf tadi dapat pahala tuh mengalir. Setiap huruf yang dia pelajari, setiap ilmu yang didapat, maka mengalir juga kepada yang menjadi wasilah kebaikan tadi. Kalau wakaf untuk rumah anak-anak mengaji, maka setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran anak-anak itu, maka yang punya tadi mengalir juga pahala untuk dia, karena dia sudah menjadi wasilah kebaikan orang lain. Kata Nabi SAW, siapa yang menjadi wasilah terhadap kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi kalau kita menjadi wasilah kebaikan, ada orang berbuat baik karena wasilah kita, maka kita juga dapat pahalanya. Itulah hebatnya dalam Islam. Jadi menjadi wasilah saja, menjadi perantara, Allah sudah memberi pahala. Jadi Allah itu maha baik kepada kita. Allah maha pemurah kepada kita. Jadi kita ini adalah manusia yang dhaif, manusia yang lemah, manusia yang hina, tapi mudah untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada niat, ada keinginan untuk berbuat baik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali sekilas terkait dengan akad wakaf ini, dan ini bersifat umum. Artinya wakaf ini berlaku umum, baik aset, tanah, rumah. Begitu juga kalau kita lihat di masjid ini ada Al-Qur'an, maka juga ada wakaf Al-Qur'an. Kita lihat misalnya ada meja, wakaf meja. Jadi semua aset-aset yang bisa bertahan lama. Makanya tadi kan habsul asli, yang ditahan itu adalah aslinya itu asetnya yang ditahan. Lalu kemudian yang diambil itu adalah manfaatnya. Jadi selagi dia bisa bertahan, maka berarti boleh diwakafkan. Tapi kalau misalnya tidak bisa bertahan, misalnya air itu kalau diminum habis dia, maka tidak ada istilah wakaf air, tidak ada. Tapi wakaf sumur ada, karena sumur bertahan, airnya yang diambil. Wakaf sumur bor ada. Wakaf tempat air misalnya, dispenser orang untuk meminum air, itu bisa karena asetnya tetap. Tapi kalau airnya tidak bisa, karena air itu diminum habis. Makanan, lontong misalnya, saya mau wakaf apa? Wakaf lontong misalnya, ya tidak bisa karena lontong itu dimakan habis. Itu disebut dengan sedekah. Kalau gitu tidak usah lah, ya jangan, karena masing-masing pahala itu ada masing-masing perbuatan baik itu ada pahalanya masing-masing. Kalau
melontong, lain pula pahalanya memberi makan, bersedekah. Kata Nabi SAW, afsyus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Wasallu bil laili wan nasu niyamun, salat malam di waktu malam ketika orang tidur. Wa at'imut ta'am, dan berbagi makanan. Tadkhulul jannata bisalamin, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi setiap kebaikan itu ada ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi orang-orang beruntung karena banyak jalan-jalan kebaikan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang, banyak jalan menuju Roma, kalau kita insyaallah banyak jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita diamalkan, dimudahkan untuk berbagai macam kebaikan, berbagai macam amal soleh, dan kita dijauhkan dari segala keburukan, dari segala mara bahaya, dari segala mudarat, dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan tuntunan untuk melakukan hal-hal yang baik bersama dengan orang-orang yang baik, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dan kita nanti masuk surga bersama dengan pimpinan orang-orang baik, yaitu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas dan kita kaji. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.